Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa alihi wa mawala wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Kepada jamaah semuanya yang saya hormati, pada pertemuan kali ini adalah kewajiban kita untuk mengetahui 4 hal, antara lain adalah mengetahui malaikat sebanyak 10. Kemudian yang kedua adalah mengetahui kitab sebanyak 4. Yang ketiga mengetahui nama-nama dari 25 Rasul. Dan yang keempat adalah mengetahui sifat wajib sebanyak 20 bagi Allah. Malaikat yang wajib kita ketahui cukup nama dan tugasnya saja. Kenapa? Karena malaikat itu adalah ghaib. Kalau Allah lain, kalau Allah adalah hakul mubin, nyoto welo-welo, sehingga kita mengetahui Allah, mengetahui zatnya. Kalau mengetahui malaikat cukup nama dan tugasnya saja. Misalnya malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu. Quran 30 juz itu adalah secara syar'i tugasnya malaikat Jibril. Al-Quran terdiri dari 114 surat. Kalau juznya kita sudah tahu, yaitu 30 juz. Kemudian kalimatnya yaitu sebanyak 77.450 kalimat. Kemudian ayatnya kalau nggak salah 6.666 dan hurufnya 1.025.000. Masa turun 22 tahun 2 bulan 22 hari. Yang bertugas adalah malaikat Jibril. Quran dari 1 sampai 30 juz adalah tugas dari malaikat Jibril. Kemudian yang kedua adalah malaikat Mikail, tugasnya ganda ini, yaitu menurunkan hujan dan bagi rezeki. Jadi orang sedunia ini yang rezekinya dibagi secara syariat oleh malaikat Mikail, sehingga kita tidak heran lagi bahwa tugas malaikat seperti itu tidak ada henti-hentinya sampai besok datangnya hari kiamat. Kenapa seperti itu? Malaikat kok kuat melaksanakan perintah atau tugas dari Allah? Karena malaikat itu diberi akal, tidak diberi nafsu, sehingga tidak ada seperti capek, kemudian dia putus asa, dia bosan, tidak. Yang malaikat kebagian membagi rezeki dan menurunkan hujan, tidak akan berpindah-pindah, tidak akan berganti-ganti, tetap satu malaikat. Yang tersebut di atas adalah malaikat Mikail, berarti tugasnya ganda, menurunkan hujan dan membagi rezeki untuk manusia sedunia ini. Bahkan kepada para hayawan pun juga yang membagi adalah malaikat Mikail. Kemudian yang ketiga adalah malaikat Israfil, juru niup sangkakala. Rohnya manusia kalau sudah lepas dari tubuhnya atau badannya, itu oleh malaikat Israfil diserahkan kepada malaikat Israfil.
Malaikat Israfil itu nomor 3. Jadi roh itu dimasukkan ke dalam sangkakalanya, yang berhak memasukkan, berhasil atau tidaknya memasukkan roh itu tergantung malaikat. Dan roh itu bisa masuk ke dalam sangkakala apabila roh itu ada 3 perkara. 1, yaitu membawa Islam, roh tersebut. Yang kedua, membawa iman. Dan yang ketiga adalah membawa ihsan. Kalau roh itu membawa Islam, misalnya ketika di dunia membaca syahadatnya benar, yaitu membaca syahadat iqrarum bil lisan, kemudian tasdiqum bil qalbi. Lesannya membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hatinya melihat kepada zat Allah. Kalau seperti itu, maka besok akan bisa masuki yaitu sangkakalanya malaikat Israfil. Kalau sudah memasuki sangkakalanya malaikat Israfil, maka alamat bahwa orang tersebut sah untuk menjadi hamba Allah yang tujuan akhirnya adalah dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian roh itu yang kedua membawa iman. Syaratnya orang iman ketika hidup di dunia, hatinya sudah berjumpa kepada zat Allah. Kalau si mayit atau si roh yang sudah lepas dari tubuhnya atau jasad tersebut, kemudian membawa pengertian dan hatinya sudah suhud kepada zat Allah, maka malaikat Israfil akan mudah untuk memasukkan ke dalam sangkakalanya. Setelah sangkakala itu dimasuki, kemudian ibarat orang kerja di pabrik itu cekrok atau absensi, kemudian dipersilakan untuk keluar lagi bebas mana yang diinginkan. Itulah roh yang membawa iman. Syaratnya iman harus berjumpa dengan Allah. Untuk berjumpa dengan Allah, maka ngajinya harus ngaji tauhid. Tanpa tauhid kita tidak akan berjumpa dengan sah. Karena ada orang berjumpa dengan Allah itu hanya namanya saja. Tuhan kamu